Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Iska Rahmawati dengan NIM 0730230002 dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Trisakti. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas reklamasi dan pasca tambang, yaitu rencana reklamasi dan pasca tambang. Yang pertama, ada pendahuluan di mana kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang pembangunan dan kebutuhan industri. Namun aktivitas penambangan dapat menimbulkan perubahan bentang alam serta dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya rencana reklamasi dan pasca tambang sebagai upaya pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan berlangsung. Reklamasi dan pasca tambang menjadi bagian penting dalam sistem pertambangan modern karena bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan, menjaga keselamatan area tambang, serta memberikan manfaat keberlanjutan bagi masyarakat sekitar. Setelah itu, pengertian dari reklamasi, di mana reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat kembali berfungsi sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi juga dilakukan secara bertahap selama proses penambangan berlangsung dan tidak hanya dilakukan setelah tambang selesai beroperasi. Reklamasi mencangkup penataan lahan, pengolahan tanah pucuk, pengendalian erosi hingga revegetasi dan penanaman kembali. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan. Setelah itu ada pengertian pasca tambang, di mana pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan setelah seluruh kegiatan pertambangan selesai dilaksanakan. Kegiatan pasca tambang itu bertujuan untuk memulihkan kualitas lingkungan, menjamin keselamatan area tambang, mengurangi dampak sosial, dan menyiapkan pemanfaatan lahan bekas tambang secara produktif. Program pasca tambang juga hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang. Setelah itu, masuk pada tujuan reklamasi dan pasca tambang. Yang pertama ada memperbaiki kondisi lahan yang rusak akibat aktivitas tambang. Kedua ada mengurangi erosi dan sedimentasi. Ketiga ada menjaga kestabilan lereng dan struktur tanah. Yang keempat ada mengendalikan pencemaran lingkungan. Kelima ada mengembalikan fungsi lahan agar dapat dimanfaatkan kembali. Keenam ada menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan stabil. Dengan adanya reklamasi juga area bekas tambang itu diharapkan dapat kembali produktif agar tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar. Tujuan dari pasca tambang sendiri, yang pertama ada menjamin keselamatan lingkungan setelah tambang ditutup. Kedua ada memastikan kualitas air, tanah, dan udara. Ketiga ada mengurangi dampak sosial terhadap masyarakat. Yang keempat ada menyiapkan manfaat lahan bekas tambang. Yang kelima ada mewujudkan pembangunan dan berkelanjutan. Tahapan reklamasi itu ada penataan lahan, backfilling atau penimbunan kembali, ketiga ada penebaran topsoil, yang keempat ada pengendalian erosi dan sedimentasi, yang kelima ada revegetasi, yang keenam ada pemeliharaan tanaman, yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan ini juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan reklamasi sendiri. Setelah itu masuk pada penataan lahan. Yang pertama, penataan lahan merupakan awal dalam reklamasi yang bertujuan untuk membentuk kembali area bekas tambang agar stabil dan aman. Kegiatan penataan lahan meliputi perataan permukaan tanah, pembentukan lereng, pembuatan drainase, pengaturan kontur lahan. Penataan lahan sangat penting karena kondisi lahan tidak stabil dan menyebabkan longsor, erosi, dan genangan air. Hal itu yang kedua ada backfilling, di mana kegiatan pengisian kembali lubang bekas tambang menggunakan material penutup atau overburden. Tujuan dari backfilling ini untuk mengurangi lubang terbuka akibat penambangan. Kedua ada melestarikan area tambang. Tiga ada mempermudah proses revegetasi. Setelah itu material yang digunakan juga biasanya berasal dari tanah penutup, hasil dari kegiatan penambangan sebelumnya. Setelah itu ada pengolahan topsoil. Pengolahan topsoil tanah pucuk itu merupakan lapisan tanah yang paling atas dan memiliki kandungan unsur hara tinggi yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Dalam kegiatan reklamasi, topsoil juga dikupas sebelum penambangan, lalu disimpan di tempat khusus
Setelah itu digunakan kembali saat revegetasi. Pengolahan topsoil yang baik sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman pada area reklamasi. Yaitu ada revegetasi, di mana revegetasi merupakan kegiatan penambangan kembali pada lahan bekas tambang untuk memulihkan ekosistem. Jenis tanaman yang digunakan biasanya ada tanaman penutup tanah, tanaman cepat tumbuh, tanaman lokal daerah setempat, dan tanaman produktif. Yang keempat ada pengendalian erosi dan sedimentasi, di mana aktivitas pertambangan dapat meningkatkan risiko erosi dan sedimentasi akibat terbukanya permukaan tanah. Upaya pengendalian yang dilakukan dengan pengendalian erosi dan sedimentasi, yang pertama ada pembuatan drainase, penanaman tanaman penutup, pengaturan aliran air. Pengendalian erosi juga penting untuk menjaga kualitas tanah dan mencegah pencemaran badan air. Setelah itu masuk pada penyusunan ini masuk pada aspek lingkungan keselamatan. Yang pertama ada aspek lingkungan, di mana dalam reklamasi dan pasca tambang ini aspek lingkungan menjadi perhatian utama dalam beberapa aspek yang sering dipantau. Yang pertama ada kualitas air, yang kedua ada kualitas udara, ketiga ada kebisingan, keempat ada pengendalian debu, yang kelima ada keanekaragaman hayati. Pada pemantauan ini juga dilakukan secara berkala untuk memastikan lingkungan tetap aman dan sesuai dengan standar yang standar. Aspek keselamatan meliputi area bekas tambang dengan langkah keselamatan meliputi menstabilkan lereng, menutup area bahaya, memasang rambu peringatan, mengamankan lubang bekas tambang. Area pasca tambang juga harus dipastikan aman sebelum dimanfaatkan kembali. Setelah itu ada peraturan yang terkait dalam penyusunan kegiatan reklamasi pasca tambang. Kegiatan reklamasi pasca tambang diatur dalam berbagai peraturan pemerintahan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Yang kedua ada Peraturan Menteri SDM tentang reklamasi dan pasca tambang. Setelah itu ada dokumen AMDAL. Keempat ada RKAB, perusahaan pertambangan tersendiri. Peraturan tersebut juga bertujuan untuk memastikan perusahaan melaksanakan tanggung jawab lingkungan dengan baik. Setelah itu masuk pada kesimpulan, di mana reklamasi dan pasca tambang merupakan bagian paling penting dalam kegiatan pertambangan modern. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan, menjaga keselamatan area tambang, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang juga, baik dari pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat sekitar. Berikut daftar pustaka yang saya cantumkan untuk menyelesaikan tugas reklamasi dan pasca tambang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.